Setiap manusia menyimpan sebuah potensi yang mendalam, suatu daya misterius yang belum sepenuhnya ditemukan, menunggu untuk dilatih dan diarahkan oleh tekad kita. Inilah percikan kreatif yang menjiwai setiap helaan napas dan detak jantung, energi sumber kehidupan. Walaupun tak dapat diraba mata, bukti keberadaannya nyata. Ia melingkupi pikiran, menari dalam emosi, membentuk seluruh pengalaman yang tercipta di sekeliling kita. Kebanyakan orang menganggap kekuatan ini sebagai rahasia besar, batas tipis dari ilmu esoteris yang sulit dirangkul. Namun sesungguhnya, energi itu selalu hadir, berdenyut penuh kecerdasan, tidak pernah berhenti, selalu teranyam dalam benak dan keberadaan. Yang patut kita renungkan, bagaimana mungkin energi purba ini dapat kita jangkau dan atur, sehingga ia bergerak selaras dengan tujuan kita. Dalam kesempatan ini, aku akan mengajakmu melangkah ke gerbang awal penguasaan daya vital ini, terilhami oleh ajaran mistik lama, prinsip hermetik, dan warisan Qigong, warisan ribuan tahun para penjelajah batin. Siapkan dirimu untuk membangunkan kekuatan tersembunyi, kekuatan yang memberi bentuk pada pikiran, tubuh, dan dunia yang kau lihat. Untuk menapaki langkah pertama pada jalan penguasaan energi, kita perlu menyelami hakikatnya. Apa itu sesungguhnya, dan bagaimana ia menampakkan diri di balik kerudung nyata. Sepanjang perjalanan sejarah, banyak nama disematkan padanya: prana, chi, ether, nafas ilahi. Franz Bardon, dalam magnum opusnya Initiation into Hermetics, menyebut energi sebagai inti yang menyatukan jiwa, semangat, dan raga. Ia mengingatkan, tanpa kendali atas energi, manusia hanyalah daun rapuh ditiup angin semesta, tidak mampu berdiri sendiri. Daya vital inilah motor penggerak segala bentuk kehidupan. Dalam keseharian, ia muncul sebagai kesehatan yang segar, gelora emosi, juga arah dan ketajaman pikiran. Eliphas Levi menyebut arus ini dengan sebutan cairan magnetik, substansi yang lembut namun dahsyat, menembus semesta, mudah dibentuk oleh kemauan manusia. Dalam dogma dan ritual high magic, energi ibarat sungai. Ia mengalir dengan sendirinya, namun sanggup dialihkan, diarahkan, dan diubah. Kuncinya ada pada keluasan mengatur aliran. Siapapun yang memahami cairan magnetik dapat menjelmakan impian jadi nyata, mengubah hasrat menjadi daya, dan meredupkan atau menyalakan jiwanya seperti pelita. Dari sini jelas, energi ini bukan sesuatu di luar sana, melainkan dasar siapa diri kita, diukir oleh laku, emosi, serta lintasan pikiran. Dalam tiap helaan napas, kita menuntun arah energi, menghidupkan dan mewarnai alurnya. Aleister Crowley, dalam bukunya Magic Without Tears, menguraikan bahwa kendali atas energi dimulai dengan menaklukkan 3 ranah keberadaan. Tubuh, keutuhan fisik dan vitalitas, dirawat melalui makanan, napas, dan gerakan. Pikiran dan kehendak menimbulkan gelombang yang membilas lanskap energi. Roh, asal kekuatan tertinggi dan inti segala daya. Ia berkata, sihir adalah seni mengukir kenyataan melalui kehendak yang dikendalikan, dan kehendak adalah bentuk energi yang paling tulen. Menurut filsafat Tiongkok, serta dalam latihan Qigong, Qi dipandang sebagai daya hidup universal yang menembus seluruh fenomena. Ia adalah napas kehidupan, substansi yang menghidupkan raga, menyokong benak, dan memperkaya roh. Uniknya, daripada hanya konsep abstrak, Qigong menawarkan pengalaman langsung. Energi bukan hanya keyakinan, namun bisa benar-benar disentuh, diarahkan, dan dirasakan. Metode kuno ini membantu menstabilkan sistem saraf, memperbaiki sirkulasi, meningkatkan kesadaran jasmani ke level luar biasa. Dalam tradisi Tao, Qi terlahir dari pelukan harmonis antara yin dan yang,
dua kekuatan yang saling melengkapi di seluruh semesta. Qi hadir di dua lapisan keberadaan. Fisik, mengatur pencernaan, aliran darah, dan kerja organ melalui jaringan halus meridian. Spirit, menghidupi pikiran, emosi, dan ketajaman kesadaran. Bila Qi bergerak tanpa rintangan, tercipta harmoni, batin cerah, tubuh sehat, jiwa damai. Sebaliknya, bila terhambat, kekacauan muncul, emosi tak stabil, bahkan penyakit menghinggap. Pada level lebih dalam, Qi menjadi jembatan antara manusia dan kosmos, alat perubahan batin dan penguasa realitas. 12 meridian utama mengantarkan energi ke organ vital, sementara 8 jalur ekstra berperan sebagai waduk, menyimpan dan menata cadangan tenaga. Aliran yang lancar memberikan vitalitas dan kejernihan, sementara hambatan, baik akibat tubuh, emosi, atau pikiran, menggiring disbalance dan derita. Bayangkan meridian itu seperti sungai yang memberi minum hamparan tanah luas. Bila airnya bebas mengalir, sawah subur. Jika tersumbat, air tergenang. Mulai muncul kerusakan, kekacauan, dan penyakit. Inilah tujuan Qigong, menjaga sungai itu tetap jernih, mengizinkan Qi menembus tubuh, benak, serta batin secara utuh. Dalam lingkaran okultisme, ada satu kebenaran. Penguasaan energi bertumpu pada kekuatan pikiran. Seseorang tak akan dapat mengendalikan arus dari luar sebelum memahami getaran di dalam dirinya. Franz Bardon menuliskan, kekuatan energi hanya tunduk pada pikiran yang waspada dan terlatih. Pikiran adalah dirigen dan penentu arus, mengarahkan, menampung, dan membentuk dunia nyata.